kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Karena apa? Karena tidak semua orang dapat kesempatan seperti itu. Yang kedua adalah mari kita terus berlatih, beriadah, melatih diri kita agar kita menjadi orang yang tekun. Selanjutnya kita akan berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bertakwa, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Sobat Ramah, apa kabar Sobat Ramah? Jumpa lagi dengan kami dalam acara Kembang Kemenak Rembang Out Podcast, edisi Bicara Bincang Ramadan. Sebelum pembahasan ini kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kali ini kita akan membahas tentang Ramadan melatih moral manusia secara universal. Di tengah-tengah kami telah hadir Bapak Abdillah Taufik. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik Mbak Hidayah. Beliau adalah Ketua PDI Pari Kabupaten Rembang. Saat ini beliau sedang aktif di bidang media dan dakwah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh maghfirah, bulan di mana orang-orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Akan tetapi kita sering melihat, sering menonton di televisi, di bulan Ramadan juga itu juga terdapat tindakan-tindakan tercela yang masih dilakukan oleh manusia. Termasuk diantaranya adalah korupsi. Baik Bapak, menurut Bapak ketika bulan Ramadan itu terjadi tindakan-tindakan tercela, itu bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Mbak Hidayah. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Hamid bin Abdillah, wa alaihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih pertanyaannya Mbak Hidayah. Menurut saya, melakukan perbuatan tercela atau dosa itu tidak hanya Ramadan, ya. Terlebih pada saat Ramadan ini, Ramadan itu kan merupakan tarbiyah atau pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia untuk belajar bagaimana memanage diri, bagaimana menjadi orang-orang yang baik. Bukankah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya apa? Artinya kita sebagai orang yang beriman diperintah oleh Allah untuk berpuasa ya sebagaimana itu telah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu agar kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk masalah moral Mbak Hidayah ya. Manusia itu kan dikenal sebagai makhluk yang memiliki moral yang mana perilakunya itu merefleksikan keyakinan hidup dengan keyakinan yang dianut. Nah, artinya apa? Dalam Islam itu antara iman dan amal atau keyakinan dan perilaku itu semuanya itu harus berjalan atau sejalan. Kita tahu, kita meyakini bahwa semua orang atau semua agama itu meyakini bahwa kebaikan atau kejujuran itu adalah sesuatu yang baik dan kebohongan itu sesuatu yang jelek. Ini artinya apa? Artinya kita akan diarahkan atau akan eh, di apa itu namanya disuruh untuk belajar bagaimana menjadi pribadi yang baik. Tadi panjenengan berbicara masalah korupsi. Korupsi ini akar masalahnya kan krisis kejujuran ya Mbak. Tadi saya katakan semua orang, semua agama atau semua
golongan manusia itu sepakat bahwa kebohongan itu adalah sesuatu yang jelek. Karena apa? Praktek korupsi ini akarnya dari kebohongan tadi, yang mana itu sangat merusak sendi-sendi bangsa dan negara. Alhamdulillah kita sebagai orang Islam diberikan media, diberikan apa itu namanya, ajaran oleh Allah berupa amalan apa itu perintah puasa ini sebagai wahana untuk belajar menjadi orang yang baik. Salah satunya tadi adalah sifat kejujuran tadi. Berarti dari penjelasan Bapak tersebut ada hubungan antara puasa dengan pencegahan korupsi. Ngoten nggih, Pak nggih? Ya, tentu ada dong. Ya. Kita sekarang lihat nilai-nilai yang tergantung di dalam ajaran puasa ini, Mbak. Korupsi yang panjenengan tanyakan tadi itu menurut bahasa Arab kan al-ghal. Ghalayahul artinya apa? Artinya itu adalah apa, Pak? Penggelapan atau penyelewengan. Dalam kamus bahasa Indonesia, korupsi itu kan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan diri sendiri terhadap keuangan negara atau perusahaan atau sebagainya. Beda yang saya hormati sebagai bos kami, kita kembali kepada tadi ajaran atau pelajaran yang terkandung di dalam Ramadan. La'allakum tattaqun. Ya. Takwa itu kan merupakan kekuatan rohaniyah ya yang diraih melalui riyadhah atau latihan dan ketekunan sehingga melahirkan watak-watak tertentu, Mbak. Jadi dari watak itu nanti kita akan bisa apa namanya menemukan kekuatan untuk menghindari dari melakukan perbuatan tercela atau melakukan dosa. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah memberikan petuah kepada kita, Mbak. Awas atau ketahuilah bahwa melakukan dosa itu bagaikan menunggang kuda-kuda liar yang mana tali kekangnya itu akan lepas dari penunggangnya sehingga akan membawa penunggangnya ke dalam neraka. Nah, dengan takwa itu bagaikan kuda yang jinak, yang talinya dikendalikan oleh penunggangnya yang akan mengantarkan kepada surga. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa memang intinya manusia itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, puasa ini kan sebagai media untuk kita meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terus dari situ setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, ada nilai-nilai enggak, Pak, yang terkandung dari bulan Ramadan itu bisa membuat apa ya? Bisa membuat watak manusia itu menjadi lebih baik seperti itu. Ya, itu adalah tadi saya katakan tarbiyah ya, latihan. Pasti banyak sekali nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, kita bisa membaca banyak sekali referensi, kitab-kitab atau buku-buku. Nah, salah satunya nilai-nilai yang terkandung di dalam pelajaran puasa ini, kalau kita kaitkan dengan pencegahan korupsi, yang pertama itu tentu adalah kejujuran. Nah, tadi kita ketahui bersama akar dari korupsi itu adalah ketidakjujuran atau kebohongan. Terus yang kedua,
adalah kesederhanaan, Mbak. Kita juga ketahui bersama bahwa eh, akar korupsi yang lain itu adalah keserakahan manusia. Artinya apa? Ketidakmampuan manusia untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa cukup. Jadi nilai kesederhanaan ini akan menjadikan kita nanti sebagai manusia-manusia yang qanaah. Terus selanjutnya banyak sekali. Yang pertama adalah jujur, Mbak. Akar masalah dari korupsi di sini adalah hilangnya kejujuran. Nah, kalau kita berpuasa, kita akan menemukan kejujuran. Panjenengan puasa mulai habis sahur ya sampai dengan terbitnya matahari. Kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tercela, baik itu ucapan yang jelek, baik itu apa itu namanya dosa-dosa yang lain lah. Ini akan menjadikan kita jujur apa adanya. Ini sudah di apa itu namanya peringatan oleh Kanjeng Nabi, kamin soimin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Jadi banyak dari kita yang berpuasa yang tidak mendapatkan ganjarannya puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini karena apa? Karena puasa ini masih dibarengi dengan perbuatan-perbuatan tercela. Ya, seperti apa? Perkataan yang kotor atau yang lain lah. Nah, Widaya yang kami hormati, kejujuran ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu, kapanpun, terlebih lagi di bulan Ramadan. Ini loh yang kita katakan Ramadan itu bernilai kejujuran. Panjenengan seumpama puasa, kalau bisa kan pergi ke kamar atau apa yang mana orang lain tidak tahu, Sambil makan ya Pak sambil ya di makan, kamar. sambil minum. Nah, itu di tes kejujuran kita. Yang kedua adalah kesederhanaan, Mbak Hidayah. Salah satu akar dari korupsi tadi selain kebohongan ya itu adalah keserakahan manusia, Mbak. Karena apa? Keserakah itu karena ketidakmampuan manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu pelajaran yang menarik, Mbak, tentang hidup sederhana ini. Kadang-kadang kita itu eh, tidak merasa syukur terhadap sesuatu yang bernilai kecil. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik walaupun itu kecil. Itu harus kita syukuri, Mbak. Atau mencegah perbuatan kecil, apa perbuatan jelek yang kecil. Kadang-kadang kita kan eh, melakukan perbuatan itu dengan pakai kata-kata helem menyepelekan Allah sesuatu yang kecil saja kok. Baik itu melakukan perbuatan baik ataupun menghindari perbuatan jelek yang kecil. Kadang-kadang ini disepelekan lah. Ini apa itu namanya ketidakmampuan untuk bersyukur ini loh kadang-kadang menjerumuskan manusia ke dalam eh, tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang kecil-kecil. Tadi saya teruskan ya, ada pelajaran penting dari Al-Quran tentang sesuatu yang kecil-kecil. Ini ya, maksud saya jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Apa itu? Saya tanya balik Mbak Hidayah. Di dalam Al-Quran itu ada nama surat tentang hewan-hewan kecil. Apa saja itu, Mbak? Semut, Surat semut ya, An-Naml, namel, terus An-Nahl, iya, Lebah, dan Al-Ankabut kan. iya. Ya. Saya pernah membaca bukunya beliau Bapak Quraish Shihab, ya. Semut itu kan Kecil hewan sekali. kecil yang pekerjaannya itu selalu mengumpulkan
makanan, terus kalau Al-Ankabut laba-laba. Laba-laba. Laba-laba itu hewan kecil yang pekerjaannya itu membuat apa itu namanya? Sarang Sarang, dan dia akan menangkap apa saja yang nanti lewat. tertangkap di jaringnya atau lewat. Dan yang ketiga adalah apa Nahal. tadi? An-nahl. Iya. Apa itu namanya? Tawon ya. Iya. Tawon itu makanannya dari sari Bunga. bunga. Dia pun tidak akan menyerang orang kalau diserang. Ini pelajarannya apa? Tadi kembali ke jangan meremehkan hal kecil ya, tentang kesederhanaan ya. Semut itu diibaratkan orang yang pekerjaannya itu selalu mengumpulkan harta aja, tanpa dia memikirkan ini fungsinya apa. Terus ini, bahaya ini, laba-laba. Laba-laba itu potret dari orang yang pikirannya itu selalu besok yang saya jadikan mangsa itu Iya. siapa lah ini. Targetnya ya Pak. Targetnya ini bahaya. Ini apa itu potret orang yang suka ini menyelewengkan ini, koruptor ini. Yang ketiga yang baik itu seperti tawon tadi, makanan yang baik artinya mencari rezeki Allah dari sesuatu yang halal, dia pun bermanfaat kepada orang lain, ya, dan dia tidak akan menyerang kalau tidak serang. Nah, ini apa itu namanya? Bentuk kesederhanaan. Jadi Ramadan mendidik kita, mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Ini penting loh, Mbak. Karena kita hidup di zaman sekarang, kita melihat kadang-kadang apa itu orang lain, tetangga punya ini itu ya, sedangkan kita tidak. Nah, ini kadang-kadang orang yang antara pendapatan dengan pengeluaran, kalau tidak memikir itu, nggak bisa terjerumus ini. Dia tidak mau hidup sederhana. Ya. Bukankah kita diajari Kanjeng Nabi untuk hidup sederhana? Ya. Kita berbuka dengan yang manis-manis. Yang pertama yang manis ya, seperti kurma. Artinya tidak berlebihan lah, Mbak. Ya. Tidak berlebihan. Allah juga mengutus kita makan dan minumlah, jangan berlebihan. Karena berlebihan itu tidak baik. Ini kesederhanaan. Ini sangat berguna sekali untuk menutup celah korupsi tadi, Mbak. Terus yang ketiga adalah kerja keras, Mbak. Ya. Kita kalau puasa kan tidak harus bermalas-malasan, kita puasa terus bermalas-malasan. Tapi kita soemun ibadaton, Pak. Umur soemun ibadaton. Iya. Tetapi kan kita memang dituntut untuk melaksanakan perintah Allah sekaligus dengan apa itu namanya? Mencari rezeki yang halal. Nah, tidak kita terus tidak bermalas-malasan, itu tidak. Seperti itu. Terus selanjutnya berbagi, Mbak. Kita di bulan Ramadan ini diajarkan untuk berbagi. Ya. Kita tahu kan, kita puasa itu kita alju, lapar. Ya. Bagaimana kalau kita melihat saudara-saudara kita yang lapar, apakah hati kita tidak terketuk? Nah, dari situ akhirnya kita melakukan apa namanya? Pencerahan, melakukan penilaian kepada kita, pelajaran apa yang bisa saya petik dari Ramadan ini, dari puasa Ramadan, khususnya tentang belajar hidup yang baik, kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, sehingga nanti akan menutup celah-celah mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Ya, korupsi itu loh, Kak. Kita kan tahu di media, di negara kita lagi apa? Yang kejar-kejarnya. Sudah kejar-kejarnya itu. 271 M itu, Pak. Iya. KPK kita, lembaga anti rasuah
Kita kan slogannya kan berani jujur hebat kan gitu. Itu harus kita dukung apa itu hidup yang penuh kejujuran. Baik Bapak Taufik, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Sobat Ramah, bisa menjadi closing statement untuk edisi kali ini. Ya terima kasih Mbak. Yang pertama kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Karena apa? Karena tidak semua orang dapat kesempatan seperti itu. Yang kedua adalah mari kita terus berlatih, beriadah, melatih diri kita agar kita menjadi orang yang tekun. Selanjutnya kita akan berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bertakwa, Mbak. Karena dengan ketakwaan itulah nanti nilai kita, ya, derajat kita nanti akan semakin tinggi atau semakin harum di mata makhluk maupun di mata Allah atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah derajat manusia itu dilihat dari ketakwaan kita? Terus yang terakhir adalah kita gali terus, kita latih terus diri kita untuk menemukan nilai-nilai puasa ini. Karena memang puasa Ramadan ini adalah madrasah bagi kita, ya, sekolah bagi kita untuk menempa diri, khususnya tentang tema yang kali ini kita angkat, yaitu tentang pencegahan korupsi, pencegahan mengambil sesuatu yang bukan hak kita, khususnya yang berkaitan dengan sifat kejujuran, kesederhanaan, dan lain sebagainya yang terkandung yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih, Mbak. Demikian edisi Bincang Ramadan kali ini. Saya Nur Hidayah dan Bapak Taufik mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.